Teman-teman, kita ada tugas project gak sih? Oh iya, kita mau ke mana nih? Ke Bundaran Hai. Bundaran Hai, Bundaran HI kali. Kita nggak perlu lari-lari jauh-jauh kalau ada contoh di rumah sendiri kan? Waduh, ternyata banyak juga ya tempat yang tercemar termasuk rumah kita sendiri. Iya kan? Halo teman-teman semua. Halo. Bukan kamera. Wih, pada ngefans sama kita ya sampai ada kamera gitu. Iya nih. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 175 ILM proyek pertama. Halo semua, nama saya Salin dari kelas 75 absen 32. Halo, nama saya Renata dari kelas 75 absen 31. Dan nama saya Diana dari kelas 75 absen 5. Saya Luisa dari kelas 75 absen 22. Guys, polusinya banyak banget. Iya nih. Guys, kalau misalnya polusinya sebanyak ini, hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan kita nggak sih? Iya, aku pernah baca di artikel pencemaran udara disebabkan oleh gas dan aktif vulkanik loh. Nah, bener banget. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita harus mencari dulu apa yang terjadi pada peristiwa kali ini. Jadi, yang terjadi pada peristiwa kali ini adalah tercemarnya udara di Jakarta yang polusinya udah tersebar kemana-mana sehingga ke rumah kita sendiri. Iya, contohnya gimana sih? Tanpa kita sadar, kita juga menghirup gas-gas seperti asap rokok, gas mobil, dan juga gas-gas pabrik. Tapi apa sih penyebabnya selain yang alami dong? Kita juga sebagai manusia harus bisa berkontribusi pada Polusi yang ada. Iya, jadi contoh kontribusi manusia terhadap polusi adalah pabrik-pabrik. Teman-teman pasti pernah lihat kan pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap? Iya, itu contoh polusi udara loh. Penyebab dari manusia kita sendiri adalah penggunaan gas mobil. Walaupun praktis, tapi tidak menguntungkan bumi kita tahu. Oke, itu namanya nggak praktis sih. Selain dari mobil, juga ada asap rokok. Ternyata banyak kan penyebabnya. Iya nih. Tapi guys, apa sih dampaknya bagi lingkungan sekitar kita? Dampaknya adalah orang-orang di sekitar lingkungan akan terasa terganggu karena keadaan udaranya. Dampak yang lain adalah kesehatan masyarakat akan terganggu. Contohnya, terkena penyakit pneumonia atau kanker. We have to try to take public transportation instead of our private vehicle for once, because that way we can reduce air pollution. We should plant more trees, but we don't have to plant more trees. We can donate to other organizations who can plant trees for us. We can also plant our own plants at home, and planting trees can actually help reduce air pollution by switching carbon dioxide to oxygen. We shouldn't burn trash because the smoke can pollute the air and can harm our health. We must improve waste management and recycling to reduce air pollution. Saat berkunjung di Monas, kami menemukan 2 orang turis yang sedang mengunjungi Monas. Mereka sudah berlibur di Indonesia selama 1 minggu. Mereka menjelaskan bahwa udara di Jakarta sangat kotor, tetapi mereka percaya jika udara di Jakarta bersih, Jakarta bisa menjadi lebih baik. Guys, kok kita malah ada di jalanan sih? Kan kita mau cari pencemaran tanah. Keren, lihat aspal yang kita injekin. Itu termasuk pencemaran tanah loh. Hah? Beneran? Kok bisa? Kan ada banyak jalan dengan aspal. Jangan langsung semua jalan dengan aspal. Tanah di sekitarnya juga terkena dampaknya loh. Oh iya, aku ingat sekarang Mr. Jack pernah bilang kalau dalam pembuatan aspal ada bahan-bahan kimia yang bisa mencemari tanah di sekitarnya. Oh iya, bener juga ya. Kan nanti tanahnya menyerap bahan kimianya. Lalu, sebagai pelajar, apa yang kita bisa lakuin untuk menghindari pencemaran tanah? Bentar. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa yang terjadi pada peristiwa berikut. Jadi teman-teman, yang terjadi dalam peristiwa kali ini adalah tercemarnya tanah oleh limbah-limbah. Iya, betul sekali. Limbah-limbah rumah tangga tersebar di jalan, sehingga terlihat kotor. Duh, Luisa pintar banget sih. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, penyebab dari pencemaran ini adalah kebocorannya limbah cair. Kecelakaan kendaraan dan juga pembuangan limbah sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Tapi bagaimana proses pencemaran terjadi? Tidak mungkin kita tiba-tiba ada tanah beracun. Ternyata, asalnya juga ada dari pencemaran udara. Pencemaran udara bereaksi dengan proses terjadinya hujan. Iya, bener banget Diana. Jadi, hujan yang turun ke bumi akan diserap oleh tanah, dan hujan itu bisa merupakan hujan asam. Wah, jadi kalau ada hujan asam nanti tumbuhan-tumbuhan sekitarnya juga akan tercemar dong. Yes, betul. Nah, kita kan udah bahas makna pencemaran tanah, bagaimana proses itu terjadi, dan penyebabnya. Sekarang, kita akan membahas polutan-polutan yang terdapat dalam pencemaran tanah.
Oke, jadi penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, yaitu polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Polutan dari aktivitas pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida, pupuk kimia, dan lain sebagainya untuk menunjang hasil panen. Dan juga polutan radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti nitrogen, uranium, limbah urban, limbah buangan, dan lain-lain. But wait, how should we avoid and prevent land pollution? Well, you might be wondering on how to avoid land pollution. Well, to do that, we can reduce use of packaged goods and we can use our personal containers. Nice, but for me, 3 is a fun way to do so. Reduce, reuse, recycle. I think we should all reuse plastic if possible. I'm sure we can always reuse plastic bottles and plastic bags and make something new out of them. Well, other than that, we shouldn't do too much construction activities because it can harm the soil. In my opinion, to prevent land pollution, we must not throw rubbish careless. Instead, throw it into the trash can. Jadi di sini Selin mewawancarai Mbaknya. Mbaknya sering melihat sampah-sampah di lahan sekitar rumah Selin. Ia merasa hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran manusia terhadap kerusakan lingkungan. Jaga tanah, jaga kehidupan. Kurangi sampah, hindari pencemaran. Oleh karena itu, mari hindari membuang limbah ke tanah Agar tanah Jakarta tetap bersih. Kelompok 2, sign up!